Baiklah, izin Ibu dan teman-teman sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan diskusi ketiga kami. Jadi, pada diskusi ketiga ini, kami akan berfokus pada proses pembuatan klorobenzen. Akan dimulai dari teman kita, Lintang. Oke. Izin teman-teman semuanya di sini. Pertama, kita harus penyiapan bahan baku terlebih dahulu. Jadi nampak dari diagram di sini tuh bahan bakunya ada NaOH, FeCl3, C6H6, dan Cl2 atau klorin. Jadi pertama itu ada C6H6 yaitu benzen. Bahan baku benzen dengan kemurnian 99% dan impuritas sebesar 1% berupa senyawa toluen, yaitu di sini ada C7H8 disimpan dalam tangki penyimpanan T1 ini yang merupakan di sini ini adalah fase cair dan juga pada suhu operasinya 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Oke. Di sini benzen ini dialirkan menuju mixer M01 untuk dicampur dengan katalis FeCl3. Jadi di sini FeCl3 sebagai katalis. Oke, di sini masuk ke FeCl3. FeCl3 di sini dia sebagai katalis dan disimpan di S01, di mana suhu operasinya tuh 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, dan di sini juga merupakan dia fasenya padat, dialirkan ke mixer untuk dicampur dengan si benzen. Perbandingan umpan katalis FeCl3 yaitu 1% dari umpan benzen yang masuk. Jadi nanti hasil keluar dari mixer ini dia berupa slurry, di mana FeCl3 ini tidak terlarut dengan benzen. Dan kita masuk ke klorin. Bahan baku klorin dengan kemurnian 99% dan impuritas sebesar 1%, dia berupa di sini gas CO2, dia berupa fase gas, dan di sini ada juga CO2 disimpan dalam tangki T02. Tangki 02 ini dia merupakan tangki gas yang berbentuk spherical tank. Di sini suhu operasinya adalah 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Kita lanjut dengan bahan baku NaOH. Di sini bahan baku NaOH dia merupakan bahan pendukung. Dia memiliki kemurnian 99% yang disimpan dalam tangki penyimpanan S02, yang mana dia fase dia padat, dan suhu operasi tangki ini adalah 30 derajat Celcius dalam tekanan 1 atm. Larutan NaOH yang digunakan mempunyai kemurnian itu 25%. Untuk memperoleh larutan NaOH 25% itu digunakan tangki pengenceran M02. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap klorinasi akan dilanjutkan oleh Marcella Widiana.
Nah, pada proses klorinasi ini, campuran benzen dan katalis veriklorida yang berbentuk sluri diumpankan ke dalam reaktor klorinasi, sedangkan gas klorin diumpankan dari bawah reaktor untuk digelembungkan pada reaktor klorinasi. Nah, reaktor yang dipakai di sini adalah dengan tipe fluidized bed catalytic reactor dengan mode operasi kontinu dengan bahan stainless steel yang berfungsi untuk mereaksikan benzen dan klorin dengan bantuan katalis veriklorida. Nah, di sini kondisi operasinya beroperasi pada suhu 70 derajat Celcius dengan tekanan 2,4 atm dan berlangsung secara eksotermis dan isotermal. Reaktor ini dilengkapi dengan koil pendingin sebagai penstabil suhu reaktor dan penyerap panas. Kemudian hasil keluaran dari reaktor akan dialirkan menggunakan pompa menuju hidrokailon pada suhu 70 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, pompa yang digunakan di sini berfungsi untuk memompa keluaran R01 yaitu reaktor menuju kailon tadi. Kemudian dari situ kailon ini juga yang dipakai jenis hydrokailon dengan material stainless steel dan pada kondisi operasi 70 derajat Celcius dan 1 atm dengan tekanan. Kemudian berfungsi untuk memisahkan cairan dan padatan dari hasil keluaran reaktor tadi. Kemudian setelah itu, efisiensi dari hydrokailon ini sebesar 92%. Setelah keluar dari kailon terdapat banyak cairan dan gas yang dialirkan menuju separator pada suhu 70 derajat Celcius dan dengan tekanan 1 atm untuk dipisahkan antara cairan dan gas. Nah, separator yang digunakan ini berbahan stainless steel dengan jenis silinder vertikal dengan alas torus spherical disc head. Kemudian setelah itu, setelah dipisahkan antara cairan dan gas, fase gas akan dialirkan menuju absorber dan cairan akan dialirkan menuju neutralizer. Nah, di sini absorber yang dipakai jenis pack tower berfungsi untuk menyerap gas Cl2 dengan H2O menjadi HCl. Kondisi prosesnya adiabatis dan non-isotermal. Absorber ini adalah dengan jenis continuous straight reactor. Metode operasinya kontinu yang menggunakan Cl dengan penetral larutan natrium hidroksida berbahan stainless steel. Sedangkan pada keluaran bawah hydrokailon terdapat banyak padatan dan sedikit cairan yang kemudian dialirkan menuju sentrifugas pada suhu 70 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, sentrifuge yang dipakai di sini adalah dengan jenis discontinuous filtering dengan material stainless steel dan berfungsi untuk memisahkan katalis padatan veriklorida dari cairan. Nah, di sini cairan yang dialirkan ke sentrifuge ini pada suhu 70 derajat Celcius dan dengan tekanan 1 atm. Pada absorber terjadi reaksi penyerapan gas klorin dengan H2O yang akan menghasilkan asam klorida dan O2 pada suhu
70 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Reaksi yang terjadi di absorbed adalah 2Cl2 ditambah dengan 2H2O menjadi 4HCl tambah O2, yaitu 2 klorin plus 2 H2O yaitu air, kemudian menjadi 4 asam klorida dan oksigen. Baiklah, jadi di sini saya akan melanjutkan proses selanjutnya. Jadi kita masuk ke tahap neutralizer. Nah, kita bisa lihat di situ ada beberapa masukan. Jadi pada proses neutralizer ini, larutan NaOH yang dengan kadar 25% yang merupakan keluaran dari mixer 01 itu nanti akan dialirkan dengan menggunakan pompa, yaitu di sini pompa nomor 10. Kemudian akan dipanaskan dengan menggunakan heater, yaitu HE03, sampai suhunya mencapai 70 derajat Celcius. Kemudian nanti pada neutralizer digunakan untuk menetralkan HCl. Jadi boleh mungkin ke bawah lintang ada reaksinya. Oke, jadi salah satu produk samping dari proses pembuatan klorobenzen sendiri itu merupakan HCl. Dan kita sendiri tahu HCl ini merupakan salah satu larutan yang korosif. Jadi kita perlu penetralan dengan penambahan NaOH pada proses neutralizer ini. Jadi dengan menambahkan NaOH itu akan menghasilkan NaCl dan juga H2O. Nah, tujuan penetralan ini sendiri tentunya karena sifat dari produk samping itu yang akan dinetralkan. Jadi HCl itu sifatnya korosif. Jadi ditakutkan sifat korosif ini akan merugikan bagi perusahaan karena dapat merusak alat dan merusak lingkungan juga. Jadi perlu dinetralkan. Oleh karena itu dilakukan penambahan NaOH. Kemudian nanti hasil keluarannya akan kita pompa, lalu kita dinginkan pada mesin cooler hingga suhunya 30 derajat Celcius. Nah, kemudian menuju dekanter D01, kita pisahkan nih NaCl dan juga H2O. Nantinya hasil keluaran dekanter akan ada fraksi ringan yang akan dialirkan oleh pompa menuju menara destilasi. Nah, kemudian fraksi beratnya itu yaitu NaCl dan H2O akan dialirkan menuju UPL. Baik, kemudian kita masuk ke proses pemurnian produk. Jadi proses pemurnian produk ini sendiri kita menggunakan menara destilasi, yaitu untuk memisahkan keluaran dari dekanter tadi. Jadi di sini produk, maksud saya benzen, itu berperan sebagai light component dengan impuritas benzen yaitu toluen tadi sebagai heavy component. Jadi arus keluaran dari menara destilasi 1 terbagi menjadi 2 arus nantinya, yaitu arus yang atas yang mengandung benzen dengan toluen, kemudian arus yang bawah yang mengandung produknya yaitu klorobenzen dan juga diklorobenzen. Seperti yang kita tahu itu tidak akan mungkin murni 100% klorobenzen, tidak akan murni 100% produk, pasti masih ada sedikit benzen dan juga toluen yang terdapat di aliran bawah itu. Kemudian dengan menggunakan pompa menuju menara destilasi kedua, benzen yang terikut pada hasil atas itu kira-kira sebesar 99% dengan impuritasnya toluen sebesar 1%. Kemudian apa yang terjadi? Yaitu hasilnya itu akan di-recycle kembali. Kita gunakan ulang lagi untuk pemakaian dari awal lagi sebagai bahan baku. Jadi tidak sia-sia, jadi akan dilakukan recycle, penggunaan ulang dari si benzen. Kemudian kita beralih ke menara destilasi 02. Jadi di sini terdapat pemisahan
antara produk utama yaitu klorobenzen terhadap diklorobenzen sebagai salah satu produk sampingnya. Jadi klorobenzen di sini sebagai light component dan diklorobenzen itu sebagai heavy component. Nah, klorobenzen yang terikut pada keluaran atas itu kira-kira sebesar 99% dan masih mengandung sedikit diklorobenzen. Lalu hasil keluaran atas ini nantinya akan dialirkan menggunakan pompa, yaitu pompa nomor 15 menuju kepada tangki penyimpanan T04 sebagai produk utama. Karena memang dari awal kita menginginkan produk utama kita itu klorobenzen. Nah, kemudian diklorobenzen kemana? Diklorobenzen sebagai keluaran bawah menara distilasi 2, kira-kira yang kandungannya itu sebesar 99,5%, dan tentunya masih ada sedikit kandungannya klorobenzen, akan dialirkan menggunakan pompa nomor 16 menuju tangki penyimpanan 5 sebagai produk samping. Nah, mungkin demikian pemaparan kurang lebih dari kami terkait dengan proses pembuatan klorobenzen. Saya sebagai perwakilan kelompok 4 meminta maaf bila ada salah kata yang terucap, mulai dari diskusi pertama, diskusi kedua, hingga diskusi ketiga ini. Mungkin demikian dari kami. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih.